Oke guys, kali ini kita masih ini semacam belajar lah. Kita belajar memahami rig expert PC mode ya. Jadi ini kita coba menggunakan rig expert dengan terhubung dengan komputer ya. Ternyata menu-menunya sangat banyak. Jadi yang biasanya di menu all itu di angka 8 itu kan cuman angka-angka kayak gitu, tetapi ketika dihubungkan dengan PC ternyata di PC bisa ditampilkan grafiknya, luar biasa. Jadi di PC bisa ditampilkan grafiknya semua yang ada di angka 8 itu. Jadi semacam ini ada Smith chartnya yang selama ini tidak bisa ditampilkan di rig expert itu sendiri. Jadi sebelum dilanjut jangan lupa subscribe dulu untuk yang belum subscribe. Juga terima kasih untuk teman-teman yang sudah selama ini mengikuti channel ini. Jadi ini ya, nanti di atas itu ada track 4x5/8. Nah ini ya, kita udah turunkan. Jadi ini yang kita buat eksperimen ya. Ini keputar-putar pula ini video ini ya. Nah ini ya, jadi ini cara kita menghubungkan ini rig expertnya. Jadi menggunakan USB tipe B atau yang biasa kita temui di printer, itu yang terhubung ke ini rig expert ini. Tapi sebelum ke sana harus di driver. Kita harus memasang driver expert di PC-nya. Bisa saya nanti kasih di deskripsi ya untuk drivernya. Juga ini menggunakan aplikasi Nscoop. Nah, jadi ini sudah disediakan sama rig expert di site-nya. Tetapi di CD bawaannya ada. Cuman kita karena CD-nya nggak bisa dibaca sama PC-nya, udah DVD drive-nya trouble kayaknya. Kita download di site-nya. Jadi ini ya untuk parameter frekuensinya. Yang di bawah ini untuk setting-settingnya, bukan setting sih, hasilnya. Ini untuk Smith chart-nya. Jadi macam-macam sekali ya. Sayangnya kita lagi di luar jadi agak silau, kita nggak pakai print screen di ini, nggak pakai apa sih untuk merekam layar di PC-nya, kita di luaran saja. Ini langsung kita hajar pakai kamera HP saja ini kita lagi scanning untuk antenanya ya. Jadi itu grafik-grafiknya yang bisa ditampilkan macam-macamnya. Juga setiap kali kita scanning untuk antennya itu akan disimpan di pojok kanan bawah. Nah di pojok kanan bawah itu kita bisa memperbandingkan hasil dari pembacaan antenanya menggunakan rig expert tadi. Nah yang di sebelah kanan itu bisa kita cek list, bukan checklist sih, cek di checkboxnya itulah. Kita bisa aktifkan di mana yang sudah kita scanning tadi, kita baca tadi. Jadi nanti bisa diperbandingkan, misalnya kita baca 10 kali, 5 kali saja lah. Itu jadi yang pertama bisa dibandingkan dengan yang terakhir, tinggal kita menghilangkan checklist. Kok checklist sih? Yang ada di checkboxnya itu tanda centang, nah ya centang lah. Yang ada di kotak itu nanti setelah dihilangkan, hilang dia tampilan di grafik ini. Jadi sangat membantu sekali ya. Meskipun harapan kita seandainya di rig expert itu sudah bisa menampilkan kayak gini, itu sangat mempermudah ya. Mungkin untuk tipe-tipe yang lain ya, cuman untuk AA170 ini tidak bisa. Jadi harus dengan koneksi ke PC. Jadi kita sendiri untuk saat ini masih ini ya, mencoba memahami software ini macam mana sih kayak gitu. Tetapi ya untuk parameternya
sudah coba kita lakukan pendekatan di antena-antena yang sebelumnya, yang tentu saja hasilnya pasti ada perbedaan ketika kita hanya matching antena menggunakan SWR atau menggunakan RX Expert, sekalipun ketika kita hanya menggunakan nilai SWR-nya saja yang digunakan untuk pedoman, hasilnya benar-benar berbeda. Jadi itu bisa ditampilkan kayak RL-nya, kayak C-nya, kayak apanya, apapun parameternya yang bisa dibaca oleh RX Expert bisa ditampilkan di sini sampai ke grafiknya. Luar biasanya di situ. Cuman kadangkala ada pembacaan, misalnya ada pembacaan SWR ini kok agak-agak sedikit berbeda ya, meskipun sangat sedikit tetapi ada perbedaan. Jadi ini tadi ada pembacaan di RX Expertnya sudah 1.01 begitu, di PC-nya belum 01. Sepertinya untuk di PC itu lebih kejam lah, lebih kejam sih bahasanya apa sih, lebih mahal lah, katakan saja seperti itu. Jadi bukan selisih tentang misal matchingnya di RX Expert itu di frekuensi 500, di PC-nya matching di 600, bukan seperti itu, tetapi hanya nilai yang dibaca. Misalkan titik terendah center frekuensi matchingnya misal di 500, di Expert 500, di PC tetap di 500, tetapi di PC bisa 1.03, semacam itulah. Nah ini ada sih opsi-opsi kalibrasi ada, tetapi kita belum coba untuk utak-atik itu. Kita coba cara membacanya seperti gimana, cara save untuk pengaturan-pengaturannya seperti apa, cara save dan open untuk hasil-hasil percobaan kita, hasil-hasil pengukuran kita, itu yang kali ini kita coba pahami dulu. Jadi tetapi hasilnya terus kita coba ya, kita cari-cari. Kebetulan ini Yankee Charlie 3 Alpha Juliet Papa, tukang antena kita kali ini. Itu kemarin ada eksperimen yang ternyata setiap titik tab di loading itu hasilnya berbeda-beda, dari mana, dari sisi pancaran ke apa. Nah ini kita uji di sini, kita coba di sini. Yang seperti di video-video kita yang lain ya. Jadi mungkin ada kawan-kawan yang berpikir kok itu ternyata beda-beda setiap antena yang kita tampilkan gitu, loadingnya berbeda-beda. Ya memang seperti itu tiap tukang itu berbeda cara naruh apa sih tabnya. Nah, cara naruh tabnya juga jumlah lilitannya besar lilitannya itu semacam, kok setiap antena yang kita upload kok itu berbeda-beda. Tapi ya memang dari pembuat yang berbeda. Jadi ini kita sedang bersama 3AJP RF Equipment. Wah, keren ya namanya ya. Nah, itu yang nah ini ya. Kita coba cari-cari terus. Kita coba cari-cari dari pergeseran loading itu nanti efeknya. Bukan pergeseran loading ya, ini coba kita kerapatan loading, hasil di pengukuran macam mana kayak gitu, apa yang berubah di sini di grafiknya. Jadi untuk menggeser ini ya, kurva terendahnya itu
Nah, kayak gini. Nah, ini bisa dilihat ya, ada perbandingan-perbandingan. Nah, ternyata semakin sempit kayak gitu kan. Nah, untuk kurvanya yang kita cari tadi, itu kita cari yang paling runcing. Nah, setiap kali ada pergeseran di antenanya, di situ ada perubahan-perubahan bentuk grafiknya. Nah, gini ya. Jadi ini bisa kita perbandingkan. Pengukuran pertama, pengukuran kedua, pengukuran ketiga. Bisa kita perbandingkan. Misalnya cuman pengukuran pertama dan ketiga, kita tinggal aktifkan tanda centang di sebelah kanan. Yang ini tulisan biru di sebelah kiri di dalam kotak itu hasil pengukuran yang kita tunjuk dengan garis vertikal. Nah, misal kursornya kita arahkan kemana, nilai di situ juga berubah. Nah, sesuai koordinat yang tanda vertikal dan horizontal di titik pertemuan antara vertikal, horizontal, dan grafik itu yang dibaca, itu yang ditampilkan maksudnya, yang ditampilkan di ini yang di kotak hitam sebelah kiri ini. Nah, seperti jadi parameternya sangat lengkap ya. Nah, di sebelah atas ini yang sedang saya klik tadi itu menampilkan angka-angka. Nah, ini ya, angka-angka ini itu sesuai dengan garis yang kita tandai vertikal. Nah, itu ya garis vertikal itu kita pakai double klik untuk mengaktifkan itu. Misal kita taruh di mana, jadi misalnya kita taruh di frekuensi mana yang kita ingin setting antena di situ. Misal kita taruh di frekuensi 500, 145, 000 atau biasa kita sebut 500. Nah, itu kita double klik di situ. Nah, angka-angka yang di atas itu, nah ini angka-angka ini itu hasil pengukuran yang ada di frekuensi yang kita tandai tadi. Seperti itu. Nah, ini jadi masih panjang sepertinya kita yang harus pahami di antena ini ya, semacam orang bilang seperti kita minum air laut. Sama juga antena ini, kadang kita ketika baru-baru saja bisa matching antena sama SWR, kita sudah begitu puasnya gitu. Kita begitu puas, wah sudah bisa matching sama. Tetapi ketika semakin kita perdalam, kita otak-atik antena ya seperti ini hasilnya. Ada alat yang bisa membaca parameter antena yang lain. Kita menjadi terlihat bodoh lah, kita harus belajar lagi. Ya memang harusnya kita terus belajar ya. Jadi ini ketika single yang kita klik, satu kali saja pengukuran. Ketika continuous, jadi yang sebelah kanan ini, ketika ini continuous yang kita klik, ya dia continue, dia terus scanning terus, dia membaca terus. Jadi kita tidak perlu semacam di SWR kita jam, kita TX untuk membaca nilai SWR, setelah itu kita matikan. Kalau ini enggak perlu. Jadi semacam di menu angka 4 kalau di Rec Expert, di nilai SWR itu yang ada bisa memanjang, bisa memendek. Nah, ketika kita continuous di PC ini, dia terus membaca terus, jadi ada pergerakan. Dia membaca terus, jadi antena itu terus kita otak-atik pun di grafiknya terus ada perubahan-perubahan terus. Real time ya, macam itulah. Jadi pembacaannya real time. Sangat membantu sekali. Cuman ketika itu diaktifkan, kita harus menghilangkan atau memilih di checkbox yang sebelah kanan bawah. Soalnya setiap dia
ada tanda merah, kayak lagu saja, ada tanda merah yang berjalan berarti dia sedang membaca, itu langsung disimpan di sebelah kanan itu. Nah, dia terus menyimpannya, jadi kita harus memilih, jadi banyak. Ini untuk setting kabelnya, cuman belum saya coba tadi ya. Nah, ini untuk setting kabel, scanning kabel. Jadi di sini ketika kita terhubung dengan PC itu kita bisa melihat di grafik, sebenarnya sudah lewat tadi grafiknya, yang bisa menampilkan panjangnya kabel berapa. Di situ ada grafik yang menunjukkan perubahan-perubahan ketika ada di sambungan konektor ada. Di situ ada pengukuran yang real, antenanya yang diukur ada. Jadi luar biasa sekali. Beda dengan yang ditampilkan di monitor Rig Expert, alatnya langsung. Kalau di sini bisa terlihat nilai-nilai kabelnya seperti apa, nilai di sambungan itu seperti apa, nilai antena sendiri itu bisa ditampilkan. Jadi luar biasa sekali. Jadi ya hari ini lumayan gimana ya, ada sesuatu yang baru, macam kita dapat mainan baru. Susah ternyata, semakin banyak parameter-parameter antena yang harus kita pahami dan kita sesuaikan antenanya sehingga kita mendapatkan settingan antena yang terbaik. Nah, ini kita cek untuk dB antena. Jadi tadi sempat ya, mungkin nanti ada tambahan lagi ya, itu di tabelnya maksimal itu 46 dB, tapi kita berhasil melampauinya, kita mendapatkan setting antena yang nyampe 48 dB, bahkan nyampe di 49 dB. Nah, hasilnya nanti seperti apa? Tentunya antena setelah kita pasang di tiang, kita pakai untuk radio cek, nanti bisa terlihat hasilnya seperti apa. Sebagus apapun kita setting antena ini, tetapi hasil akhir tetap di radio cek. Jadi kayak macam kita balapan, apapun antenanya, macam manapun kita setting, hasil akhirnya diukur oleh rekod. Nah, macam itulah. Nah, ini ya setting yang sangat tinggi yang kita dapatkan ya. Nah, ini dB yang luar biasa tinggi. Jadi ini di RL-nya, RLL kah apa tadi ya? Kayak gitu. Jadi untuk radio ceknya kita belum sampai di situ tadi. Saya udah keburu ada keperluan ya. Jadi ini kawan-kawan masih lanjut, saya nggak bisa. Jadi saya pun penasaran hasilnya macam mana antena yang kita setting ini ya. Jadi ini sudah bisa nempel benar-benar di bawah ya untuk nilai SWR-nya ya. Jadi lebih gampang dengan layar yang segede ini, biasanya pakai kecil gitu kan. Jadi itu ya teman-teman, ikuti terus video kita yang lain ya. Jangan lupa yang belum subscribe lah, barangkali ada yang bermanfaat. Saya tunggu komentar teman-teman di kolom komentar ya, barangkali saya ada yang nggak ngerti atau kita ingin berdiskusi, kita tunggu ya di komentar. Jadi itu di video kali ini udah mau akhir video ya. Terima kasih yang sudah berkunjung, sudah melihat video-video kita selama ini. Terima kasih dukungan Anda.
Iya, ini suara di video ini berisik benar ya. Jadi ada suara air. Itu karena kita ada di samping reservoir air untuk di kampung ini. Jadi suaranya bising. Jadi diskusi kita ketika mau saya volumenya saya normalkan saja, kita terganggu sama suara air, karena tempat yang gazebo-nya memang di samping tandon air itu, jadi berisik. Jadi mungkin di video-video ini tadi saya kecilkan suara volume di diskusi kita karena berisik sama suara air gitu kan. Nah, ini nilai-nilai akhir yang kita sudah dapatkan, tinggal kencangkan baut-baut di settingan kita. Ini ya yang ke Charlie Tri Alpha Juliet Papa sama yang merah ini, yang ke Delta Tri Alpha Juliet Juliet. Oh, pendekar-pendekar semua ini. Wah. Nah, ini ya, kita agak terganggu sama konektor sambungan N sama PL. Itu ya teman-teman, barangkali ada yang yang membutuhkan setting antena atau membutuhkan antena apapun itu, Anda bisa menghubungi nomor yang ada di deskripsi. Jadi Anda bisa berdiskusi dengan AJP bisa. Kalau sama AJC Anda bisa diskusi soal tower-towernya atau tiang-tiang antenanya, itu bisa Anda berdiskusi. Jadi kita satu tim ini ada memang bagian-bagiannya sendiri. Nah, ini ya yang bisa kita sampaikan di video kali ini. Semoga bermanfaat. Untuk yang ingin kita sharing bisa di komentar lah, atau bisa langsung di nomor di deskripsi. Terima kasih, sampai jumpa di video-video kita yang lain. Melampaui target. Tapi lek skala ini sakmene berarti ya mungkin sakmono kan.